Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video berikut kita bahas tentang tugas proyek mapel produk kreatif dan kewirausahaan dengan tema analisis efektivitas pemasaran secara online. Nah, sekarang banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang memberikan tugas kalian berupa tugas proyek yang tentunya ini akan semakin menyenangkan dalam proses belajar kalian, karena dengan tugas proyek maka kalian bisa secara langsung belajar dalam menemukan masalah, memecahkan masalah, dan juga sekaligus menghasilkan produk-produk tertentu. Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Langkah pertama dalam mengerjakan tugas proyek adalah pembentukan kelompok. Kita tahu bahwa tugas proyek merupakan salah satu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung untuk menyelesaikan satu proyek tertentu yang diberikan oleh guru. Jadi pastikan kalian solid di dalam kelompok sehingga kalian bisa terlibat langsung dalam bagaimana menemukan masalah, memecahkan masalah, juga menghasilkan produk. Karena diharapkan nanti kelompok ini bisa secara kontinu bekerja sama dan mengembangkan ide-ide kreatif kalian secara berkolaborasi. Setelah kelompok terbentuk, maka langkah berikutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membangun branding usaha. Dimulai dari pertanyaan-pertanyaan atau sejumlah permasalahan. Misalnya, mengapa Anda membangun usaha ini? Kemudian, apa impian Anda dalam menjalankan usaha? Siapa pesaing produk Anda dan apa keunggulan mereka? Di bidang usaha atau jasa apa Anda bergerak? Siapa pelanggan Anda dan juga apa alasan konsumen membeli produk Anda? Nah, tentunya segala permasalahan ini bisa kalian kembangkan sesuai dengan apa yang kalian temukan dan kalian anggap perlu untuk nanti pengembangan usaha Anda. Langkah ketiga, berdasarkan hasil identifikasi tadi, maka kita bisa membuat satu konten yang bertujuan untuk hal-hal berikut. Yang pertama adalah mengenalkan media daring usaha, kemudian membangun branding melalui media daring, kemudian memasarkan produk. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha. Kita lalu memasangkan konten tersebut di media sosial daring milik usaha kelompok seperti ini. Kemudian jangan lupa kita gunakan keyword yang tepat sehingga ini mudah untuk di searching ya, dan banyak mendapat respon. Lakukan kegiatan pemasaran online di dalam pasar elektronik. Nah, seperti ini sudah dilakukan oleh kelompok ya. Nah, kemudian walaupun ini belum mulai, tetapi sudah dibuka. Ini dibuka oleh kelompok. Kemudian tentunya nanti perlu ya menambahkan kegiatan-kegiatan yang menarik ya, seperti mungkin iklan dan lain sebagainya di sini. Langkah berikutnya adalah kita membuat catatan ya semua kegiatan pemasaran online usaha kelompokmu dalam sebuah logbook atau buku catatan.
Ini berisi kegiatan dan juga pastikan ada dokumen pendukung berupa foto ataupun video yang bisa menguatkan bukti-bukti dari kegiatan kalian ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian menganalisis efektivitas pemasaran yang dilakukan secara online melalui berbagai media yang kita miliki. Nah, cara yang paling sederhana dalam mengukur efektivitas pemasaran yaitu melalui proses pengukuran yang paling sederhana adalah melalui business outcomes atau melihat tren penjualan dari usaha kita, dilihat dari peningkatan atau penurunan pembelian yang terjadi selama periode waktu tertentu saat program komunikasi pemasaran itu kita jalankan. Jadi bahasa sederhananya adalah setelah kita mengeluarkan iklan atau promosi di dalam konten-konten yang sudah kita buat, maka selanjutnya kita akan melihat respon dari konsumen. Apakah setelah ada iklan atau promosi, maka bermunculan pesanan-pesanan atau ada peningkatan penjualan. Kalau ada, artinya apa yang kita lakukan di dalam konten yang berupa iklan atau promosi itu efektif bagi kegiatan pemasaran kita. Nah, hasilnya kita tulis ya sebagai hasil analisis. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat laporan analisis sesuai dengan kegiatan yang Anda lakukan. Untuk halaman judul tentunya berisi identitas ya berupa judul, tema, kemudian identitas dari kelompok kalian dan seterusnya. Kemudian untuk pendahuluan ini kalian bisa rangkum dari langkah yang kedua, yaitu identifikasi faktor-faktor yang dapat membangun branding usaha kelompok kalian. Kemudian untuk isi atau pembahasan kita bisa merangkum dari kegiatan ya, dari mulai awal hingga akhir kita rangkum dalam runtutan kegiatan dalam isi atau pembahasan ya, sampai nanti hasilnya ya, kegiatannya. Kemudian penutup. Nah, penutup ini berisi kesimpulan yaitu hasil analisis yang sudah kita temukan. Nah, kemudian tentu dari hasil evaluasi tersebut kita memiliki sejumlah rangkaian terobosan baru untuk bisa kalian gunakan sebagai perbaikan ke depan. Ini bisa kalian tulis dalam penutup. Nah, untuk lampirannya itu berisi sejumlah dokumen pendukung, bisa berupa foto ataupun video yang bisa kalian lampirkan. Jangan lupa beri daftar pustaka agar hasil kalian ini semakin valid ya. Kemudian jangan lupa selesaikan tugas proyek ini dalam waktu 2 minggu dengan langkah-langkah kerja dari mulai tahap persiapan, identifikasi brand, membuat konten, tahap pemasaran online, tahap evaluasi pemasaran, tahap penyusunan laporan, dan juga tahap presentasi. Selanjutnya, ketika laporan sudah jadi, maka presentasikan hasil proyek tersebut di depan kelas. Nah, demikian. Mudah-mudahan ini semakin memperkaya kita dalam proses belajar mengajar. Jadi apapun kalau kalian lakukan dengan langsung terjun dalam mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah, dan juga mencari solusi masalah, hal ini akan lebih melekatkan ingatan kalian pada sejumlah capaian kompetensi yang hendaknya kalian capai dalam tujuan pembelajarannya. Nah, demikian, mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa membantu kalian dalam semakin mengeksplor lagi cara belajar dan lain sebagainya ya. Simak terus Rini Channel Education. Terima kasih untuk setia menonton Rini Channel Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.